Ada yang bilang kalau orang Katolik itu ibadahnya cuma seminggu sekali. Benar nggak sih? Yuk tonton video ini sampai habis. Dalam gereja Katolik, seluruh ibadat dan doa diatur dengan sangat rapi. Secara singkat, peribadatan umat Katolik terbagi dalam liturgi dan devosi. Liturgi merupakan doa resmi gereja. Artinya, ketika seorang Katolik merayakan liturgi, dia bergabung bersama seluruh gereja, baik di surga dan di bumi, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam liturgi ada perayaan sakramen-sakramen. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Ketujuh sakramen lahir dari darah dan air yang menyembur dari lambung Tuhan Yesus pada saat ia disalibkan. Fun fact, Longinus adalah perwira yang menombak lambung Yesus. Dia sering diejek rekan-rekannya karena matanya yang juling. Saat menombak lambung Yesus, air dan darah yang muncrat dari lambung Yesus mengenai mukanya. Seketika dia menjadi sembuh dan bertobat. Dengan demikian, ketujuh sakramen, baptis, krisma, ekaristi, perkawinan, imamat, tobat, dan pengurapan orang sakit adalah kekuatan yang keluar dari tubuh Kristus yang menyembuhkan kita dari luka-luka dosa dan menganugerahkan kita hidup baru di dalam Dia. Beberapa sakramen, terutama ekaristi, dirayakan oleh gereja Katolik setiap hari. Jadi, perayaan ekaristi atau misa bukan seminggu sekali, tetapi tiap hari. Walaupun gereja hanya mewajibkan anggota-anggotanya untuk misa pada hari Minggu dan hari-hari raya yang diwajibkan. Selain perayaan sakramen-sakramen, ibadat harian atau ofisi atau brevir juga merupakan bagian dari liturgi gereja. Brevir adalah tradisi agama Yahudi yang diadopsi oleh umat Kristen perdana, yaitu dengan mendaraskan doa-doa pada jam-jam tertentu baik siang, pagi maupun malam hari. Dasarnya ada pada kitab Mazmur yang memuat kalimat-kalimat seperti, "Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Pada waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau." Lantas dalam gereja Katolik dikenal dengan jam kanonis yang dulunya memuat 8 kali sembahyang dalam sehari yang terbagi atas matin dalam bahasa Latin matutinum yang artinya sembahyang malam, laudes atau sembahyang fajar yang didoakan pada pukul 3 dini hari, prima sembahyang jam pertama yang didoakan kira-kira pukul 6 pagi, tersia sembahyang jam ketiga yang didoakan kira-kira pukul 9 pagi, sexta sembahyang jam ke-6 yang didoakan kira-kira pukul 12 siang, nona sembahyang jam ke-9 yang didoakan kira-kira pukul 3 sore, vester sembahyang sore yang didoakan kira-kira pukul 6 sore, dan kompletorium sembahyang penutup yang didoakan sebelum tidur. Kebiasaan ini kemudian disederhanakan pasca Konsili Vatikan II oleh Paus Paulus ke-6 menjadi 5 waktu, yaitu ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat penutup. Lantas, kok umat Katolik nggak pernah ya kelihatan mendoakan brevir? Brevir diwajibkan untuk kaum berjubah. Meski demikian, gereja dalam Katekismus Gereja Katolik menganjurkan umat Katolik juga turut ambil bagian dalam ibadat ini. Selain liturgi, ada juga yang namanya devosi. Meski devosi bukan doa resmi gereja, namun banyak umat Katolik menemukan sentuhan Tuhan secara pribadi lewat devosi. Devosi dapat dijalankan secara pribadi maupun dalam komunitas. Contoh-contoh devosi misalnya, devosi kepada Hati Kudus Yesus melalui adorasi Sakramen Maha Kudus, devosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario, Litani, Novena, Angelus atau Ratu Surga yang didoakan setiap hari pukul 6 pagi, 12 siang, dan pukul 6 sore, devosi kepada Roh Kudus, devosi Jalan Salib, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga beragam doa, misalnya doa-doa pokok seperti Bapa Kami, Salam Maria, Aku Percaya, Kemuliaan, dan lain sebagainya. Dan orang Katolik juga dianjurkan berdoa sebelum dan setelah aktivitas, misalnya sebelum tidur, pas bangun tidur, doa makan, doa sebelum bekerja, dan masih banyak lagi.
Juga ada beragam ritus pemberkatan, misalnya saja pemberkatan barang-barang rohani, pemberkatan rumah, pemberkatan sawah, pemberkatan toko, pemberkatan kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi, apakah umat Katolik ibadahnya hanya seminggu sekali? Wah, tentu tidak, Besti, meskipun jarang diekspos.